Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Dan many thanks sudah selalu setia mantengin video-video terbaru Rosa Bola. Thanks juga ya atas segala komen dan dukungan kalian yang meramaikan channel ini. Di video ini aku mencoba kembali mengulas kisah para legenda Milan yang telah mengukir prestasi bersama Il Rossoneri. Pada kesempatan kali ini aku mencoba mengulas sosok Ruud Gullit. Aku yakin all Milanisti pasti mengenal sosok pemain yang satu ini. Gullit merupakan salah satu legenda yang membawa masa kejayaan AC Milan bersama dengan Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Setelah sempat degradasi ke Serie B dan puasa gelar selama 1 dekade, AC Milan di zaman trio Belanda ini benar-benar menjadi tim yang sangat ditakuti di seantero dunia. Salah satu profil trio Belanda yang paling populer tentu saja si Gullit ini. Bersama Milan, Gullit langsung nyetel. Ia bahkan memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1987. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Lalu bagaimana kisah awal si legenda berambut unik ini? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Ruud Gullit dilahirkan di Amsterdam pada tanggal 1 September 1962. Yang menarik, doi ternyata memiliki darah Indonesia loh guys. Nah, ayah Gullit yang bernama George Gullit ini merupakan kelahiran Suriname yang memiliki darah Ambon. Adapun ibu dari Gullit merupakan seorang warga berkebangsaan Suriname yang memiliki nama Riadil. Nah, menariknya Ruud Gullit ini dulunya bernama Rudy Dil, nama yang tentunya identik dengan nama Indonesia. Namun nama Rudy ini kemudian diubah menjadi Ruud agar Gullit lebih terlihat sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Aku jadi bertanya-tanya ya, emangnya nama Rudy nggak bisa jadi pemain bola ya? Nah, di Indonesia kira-kira ada nggak sih pemain bola terkenal yang namanya berawalan Rudy? Kalau ada nanti komen ya di kolom komentar. Mengawali karir sejak bocah di Mers Boys, Gullit memang sudah spesial. Dia berkembang paling cepat di antara rekan-rekannya, hingga Haarlem berani memakainya di kompetisi senior saat umurnya baru 17 tahun. Meski muda, dia cepat berpengaruh. Klub-klub besar pun kemudian tertarik untuk merekrutnya. Nah, setelah membela Feyenoord dan PSV Eindhoven, ia kemudian memecahkan rekor transfer pemain pada 1987 saat dibeli AC Milan senilai 6,5 juta pounds. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... Saat bersama Milan, Ruud Gullit akhirnya menemukan puncak kejayaannya. Ia terkenal sebagai pemain yang cerdas, cepat, kuat, terampil, berani, dan tak kenal lelah. Gullit seolah memiliki segalanya. Kemudian ia eksploitasi menjadi sebuah permainan yang mengagumkan. Sepanjang pertandingan, Gullit akan beroperasi hampir di seluruh lapangan. Seolah-olah satu lapangan masih belum cukup ya. Nah, pemain berjuluk bunga tulip hitam ini memang tipe penjelajah yang tak kenal lelah. Hebatnya dia memiliki kemampuan menyerang sama hebatnya dengan kemampuan bertahan. Karakter itu didukung keterampilannya yang baik di mana kedua kakinya seolah sama baiknya. Kemudian selain itu, Gullit juga kuat dalam adu udara. Bahkan dia memiliki sundulan yang amat kencang. Nah, soal umpan, dia juga cerdik dan akurat.
Produktivitas Marco van Basten di timnas maupun di AC Milan tak lepas dari asis-asis si Gullit ini. Keberadaan Gullit dan dua sohib akrabnya, Van Basten dan Rijkaard, menjadikan Milan mencapai masa-masa kejayaannya. Bahkan beberapa prestasi yang diukir belum mampu disamai hingga saat ini. Dengan pemain trio Belanda itu, AC Milan meraih 2 trofi UCL secara beruntun, 5 piala Super Eropa, 2 piala Interkontinental, dan 1 piala dunia antar klub. Bersama trio dengan pemain Belanda itu, Milan bahkan sempat dijuluki The Dream Team. Ibarat tak ada gading yang tak retak, maka di balik kehebatan seorang Ruud Gullit terdapat pula sikap dan karakter yang cenderung kontroversial. Ruud Gullit kadang kelewat keras, kaku, dan teguh pada pendirian. Hal ini yang membuatnya kerap terlibat konflik dengan orang-orang terdekatnya. Ketika di Milan, dia terlibat masalah dengan Kapten Franco Baresi dan pelatih Fabio Capello. Bahkan sejak Capello masuk, Gullit kabarnya tidak pernah saling bertatap muka. Ditambah konfliknya dengan Baresi, posisinya di Milan menjadi semakin tertekan. Pindahnya Gullit ke Sampdoria pada musim 1993-1994 diperkirakan karena konfliknya itu. Padahal Gullit waktu itu masih tampil bagus. Aku sangat ingat ya bagaimana Gullit ini nampaknya menaruh dendam ke Fabio Capello. Ada yang ingat nggak pertandingan Sampdoria melawan Milan? Gullit saat itu bermain kesetanan dan mencetak gol kemenangan Sampdoria atas AC Milan. Gaya selebrasinya seakan mengejek Fabio Capello saat itu, guys. Tidak hanya di Milan, di timnas Belanda, Gullit juga sering terlibat konflik dengan pelatih Dick Advocaat. Bahkan pada 1993, dia menyatakan mundur dari timnas Belanda selama masih dilatih Advocaat. Ketika pindah ke Chelsea sebagai pemain merangkap manajer, dia juga terlibat konflik dengan manajemennya. Akibat sikapnya yang keras, pembicaraan kontrak tak pernah selesai. Bahkan Gullit akhirnya dipecat dengan alasan punya kehidupan pribadi yang tak bisa dijadikan teladan karena dianggap playboy. Gullit memang mengaku agak playboy, tapi ia mengatakan bahwa ia tahu bagaimana bersikap profesional di dalam sepak bola. Terlepas dari sikap keras kepala dan agak playboy-nya, Ruud Gullit tetaplah menjadi salah satu legenda besar di balik kejayaan AC Milan. Di Indonesia aku yakin banyak nih pecinta bola yang pada akhirnya menjadi Milanisti karena faktor Ruud Gullit ini. Oh ya, doi juga semakin spesial karena doi juga memiliki darah Indonesia. Jadi kalian juga masih ingat kan jika Ruud Gullit sempat diisukan akan melatih timnas sepak bola Indonesia. So, Ruud Gullit is still our unforgettable legend. That's all for today guys. Jika kalian punya info lain atau pendapat lain soal pemain ini, silakan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa juga ya follow TikTokku di Rosa Bola Official dan Instagramku di rosabola8181 serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Stay safe, happy and well everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye. Cintaku menghilang. Wahai sang Dewi Malam.
about